kabar warga kerajaan Allah? Haleluya, luar biasa. Saya percaya kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas hidup setiap kita. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita naikkan pujian, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan kami mau datang, kami menaikkan pujian kami menaikkan syukur kami ya Bapa. Karena hanya Engkau Tuhan yang layak. Terima segala hormat, pujian dan syukur kami ya Yesus. Haleluya. Pelihara
kasih Bapa, terima kasih. Pagi ini ya Tuhan, kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Kami memberkati Indonesia. Shalom Indonesia, shalom Indonesia. Damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami ya Bapa. Dari Sabang sampai Merauke penuh dengan kemuliaan-Mu, penuh dengan damai sejahtera dari-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami memberkati para pemimpin kami, Bapak Presiden kami, Pak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran, beserta jajarannya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu Tuhan ada atas para pemimpin kami ya Tuhan Yesus. Bila setiap keputusan yang diambil itu semua mendatangkan kebaikan untuk bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberkati pemerintahan dari pusat sampai daerah Tuhan. Biarlah nama-Mu Tuhan yang selalu membentengi, memberkati Tuhan setiap kepemimpinan Tuhan yang ada ya Bapa. Biarlah kami Tuhan, rakyat Indonesia akan semakin maju sejahtera ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami memberkati Indonesia, kami membawa Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami memberkati juga Tuhan Rock Ministry ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami bukan sekedar nama, tapi kami betul-betul menjadi representative of Christ Kingdom di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberkati gembala senior kami Pak Timotius Arifin dan Ibu Vivi. Gembala kami di Jabodetabek Serang Banten, Pak Roni Daud Simeon dan Ibu Nancy. Dan gembala kami di Rockpick Tuhan, Pak Hartono dan Ibu Linda ya Tuhan. Kami memberkati para pemimpin kami Tuhan. Biarlah hikmat-Mu Tuhan, pewahyuan-Mu, visi-Mu Tuhan, Tuhan tambah-tambahkan terus ya Bapa atas pemimpin kami ya Yesus. Biarlah apa yang menjadi kehendak kerajaan sorga itu yang terjadi atas gereja kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanannya, keluarganya Tuhan yang memberkati. Kemanapun mereka melayani, nama Tuhan dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami Tuhan, jemaat-Mu di Rockpick ini ya Bapa. Kami percaya hidup kami akan terus serupa dan segambar dengan-Mu ya Yesus. Kami percaya kami akan terus bertumbuh dan berbuah ya Bapa. Dan kami akan menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Pagi ini Tuhan, kami mau merayakan kebaikan-Mu ya Yesus. Kami memuji meninggikan Engkau ya Bapa. Karena kami sudah terima kebaikan-Mu, kami sudah terima kesembuhan-Mu ya Bapa. Kami sudah terima kelepasan, kami sudah terima harapan yang baru yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap kita yang siap memuji dan meninggikan Yesus lebih lagi, sama-sama katakan amin, haleluya. Sebelum kita menyanyi lebih lagi, boleh kasih salam, kasih tos, katakan mari memuji Yesus lebih lagi, haleluya. Besar dari yang ku
duduk Bapak Ibu. Shalom semua warga kerajaan. Baru-baru saya ketemu seorang teman saya, Pak Samiton Pangela. Dan saya ingatkan beliau bagaimana putranya dia beri nama Tempuh. Wah, menarik sekali. Dia masih heran kok saya masih ingat. Karena very unik ya. Hidup ini harus ditempuh saudara. Jadi orang tanya pada saya, Bapak nih kalau peperangan pakai lagu apa? Maju tak gentar. Amin. Ever onward, no retreat. Sebab firman Allah menjelaskan dalam Ibrani pasal 10. Kenapa kita harus maintain perseverance? Kenapa kita harus tahan uji? Kenapa kita harus tahan menghadapi penderitaan, cercaan dan sebagainya? Firman Allah mengatakan Ibrani 10:35. Besar sekali reward ataupun pahala yang menantinya. Perhatikan bukan gaji loh. Reward itu berarti terakhir kalau Tuhan Yesus datang. Akan ada pengadilan tahta Kristus. Ya saudaraku, kita akan menerima reward daripada dia. Bagi yang setia, bagi yang menantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu firman Allah juga mengatakan, apa risikonya kalau tidak tahan uji dan mundur? Binasa saudara. Ya, karena itu sering saya katakan kendaraan iman saya, yaitu personel yang mundur, itu sudah saya rusakkan. Supaya cuma ada maju dan naik. Amin. Semua warga kerajaan harus menyanyikan, yaitu maju tak gentar. Nah, Ibrani pasal 10 bukan cuma besar ya. Kita memerlukan ketekunan ayat 36 ya. Supaya sesudah melakukan, perhatikan, melakukan kehendak Allah kamu memperoleh the great promise. Bukan cuma great promise, reward tapi great promise. Sebab sedikit, bahkan sedikit waktu lagi. Loh Pak, itu Abraham menunggu 25 tahun. Sedikit di hadapan Tuhan, mungkin 1 detik. Kalau kita berpikir dengan kronos, kita akan susah. Orang dalam penjara menunggu kapan. No. Kita memandang dengan pola pikir kekekalan. Dia tidak akan menangguhkan, tapi orangku benar akan hidup oleh iman. Menurutkan diri, aku tidak berkenan kepada ayat terakhir berkata begini. Firman Allah menjelaskan di dalam ayat 39. Kita bukan orang yang mundur ya. Bukan orang mengundurkan diri dan binasa. Orang yang percaya dan beroleh hidup. Karena itu dalam hidup ini, the most important thing is adalah percaya. Percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Dan ukuran sedikit waktu lagi ini penting saudaraku ya. Sedikit waktu. Sebenarnya saya memberikan contoh. Sebab banyak sekali kejadian dalam Alkitab saya nanti akan tambahkan. Mereka tidak mau menanti dan akibatnya kerajaan ini diambil seperti Saul. Dan kita melihat bagaimana orang yang tidak tahan. Contoh saya memberikan contoh tentang bagaimana orang memegang mobil. Dan yang terakhir bisa bertahan dia mendapatkan mobil itu. Itu baru mobil. Mobil berapa sih harganya? Tapi Tuhan menjanjikan great reward and great promise. Karena itu semua warga kerajaan lakunya cuma maju tak gentar. Tidak ada yang mengasihani diri sendiri. Karena dia yang berjanji tidak akan menangguhkan kedatangannya. Karena itu dalam hidup ini selalu menantikan kedatangan Tuhan. Dan orang yang menantikan Tuhan akan menguduskan dirinya. Supaya seperti pengantin yang berhias untuk pengantinnya. God bless you warga kerajaan. Maju tak gentar. Haleluya. Amin. Ku
ini Tuhan, urapi hamba-Mu sepenuhnya, supaya isi hati-Mu yang diberitakan tidak ada kepentingan atau agenda pribadi di dalamnya Tuhan. Urapi Tuhan, setiap kami pun kami buka hati kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar tapi pelaku firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, amin, amin. Shalom semuanya, selamat siang. Oke, kita langsung aja ya. Dimana di bulan ini adalah bicara tentang ketahanan dalam pencobaan. Tolong Pak Janus, PowerPoint yang udah saya siapkan. Nah, kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Berbahagialah, kita buka Alkitab kita. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Oke, next kan Pak Janus. Ulang ya Bapak Ibu ya. Yuk kita mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang telah dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Di sini kayak saya garis bawahi dua kata, yaitu bertahan dan pencobaan. Oke, lanjut lagi, kita akan belajar bersama-sama. Kata bertahan itu bahasa aslinya dalam bahasa Yunani adalah hupomeno, yang artinya to stay under, berdiam di bawah, yang artinya juga adalah remain. Bapak Ibu, kalau kita naik pesawat ya selalu ada tulisannya remain seated, tetaplah duduk. Kalau ada goncangan maka pramugarinya akan berkata remain seated, tetaplah duduk. Kita beberapa waktu yang lalu mendengar bukan bahwa ada pesawat Jepang yang kebakaran, dan ternyata apakah yang menyebabkan 100% dari orang Jepang tersebut selamat? Karena mereka mematuhi aba-aba yang diberikan. Dikatakan tetaplah duduk. Keluarnya sesuai aturan, sesuai aba-aba yang diberikan. Jadi mereka tetap remain seated, nggak ada. Coba bayangkan kalau itu terjadi di Indonesia Bapak Ibu ya. Lihat sayapnya terbakar, yang terjadi bukan akhirnya mati karena pesawatnya meledak karena saling injak-menginjak gitu ya. Tapi mereka benar-benar remain seated dan akhirnya 100% selamat. Nah, kata bertahan itu artinya remain, tetap berdiam gitu ya. Terus kemudian menjalani, menanggung, tabah, gigih, bertekun. Nah, ini pegang dulu ya kata bertahan. Kata pencobaan itu peirasmos, ada dua. Kata pencobaan ada dua. Yang pertama adalah ujian. Ujian itu adalah, pencobaan itu datang dari Tuhan atas seizin Tuhan, maksudnya atas seizin Tuhan. Supaya apa itu diizinkan terjadi? Supaya tujuan Tuhan terjadi dalam hidup kita, nggak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Terus kemudian godaan. Godaan itu adalah apa sih? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ya, pernah saya kasih contoh kalau tidak salah waktu itu Cencen yang saya minta tolong maju. Kegodaan itu apa sih? Iblis selalu menawarkan tawaran. Nah, seringkali kita tuh iseng untuk mencobanya. Kalau tidak salah saya waktu itu pernah bilang jangan dulit-dulit ya. Karena begitu kita dulit-dulit dosa, maka iblis akan menangkap kita dan akhirnya apa yang terjadi? Kita dijeratnya. Semakin lama akan semakin jatuh. Oke, next kan lagi kita akan melihat. Nah, yang kedua, yang pertama lihat atas seizin Tuhan. Contohnya banyak tokoh-tokoh Alkitab. Kita lihat di sini kita belajar dari Yusuf, tapi saya bacakan dulu dalam Yakobus 1 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Aduh, kayaknya pencobaan kok dianggap sebagai suatu kebahagiaan ya. Oke, pada waktu menjalaninya itu memang sesuatu yang sakit dan sulit. Tapi kenapa sih dikatakan supaya anggap kebahagiaan? Karena justru lewat itu kita berhasil mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Next kan lagi, kita belajar dari Yusuf. Semua tahulah, bahkan hafal kisahnya tentang Yusuf. Tapi yang mau saya jelaskan gini loh, kalau itu sudah Tuhan berikan destiny, tujuan Tuhan dalam hidup kita, manusia dengan segala cara yang jahat, dengan triknya, mau menjebak kita, mau membinasakan kita, tidak akan bisa berhasil Bapak Ibu. Nah, marilah kita jual dia. Ini kata kakak. Jadi gini, ceritanya gini.
Yusuf ini kan flexing toh Bapak Ibu. Dia flexing karena apa? Dia disayang bapaknya, dikasih jubah maha indah. Dia flexing, dia ceritalah ke kakak-kakaknya, wah aku dapat begini begitu gitu. Lah kalau yang model kayak gini nih Bapak Ibu ya, terus jadi pemimpin belum bisa, makanya diizinkan Tuhan. Kakak-kakaknya iri sama dia, kakak-kakaknya bermufakat untuk membunuh dia. Tapi dari semua kakak-kakaknya ada satu kakak yang cukup baik, yaitu Yehuda. Pada waktu mereka mau bunuh, Yehuda bilang, jangan dibunuh, kita buang aja ke sumur kering. Sumur kering kagak mungkin mati. Dalam pikiran Yehuda, ada tertulis dalam firman Tuhan, nanti kalau semua saudara-saudaranya sudah pergi, ini adik mau diangkat gitu ya. Jadi dibuanglah Yusuf ke dalam sumur. Pas Yehuda pergi, tiba-tiba datanglah si pedagang-pedagang itu, Ismail. Saya percaya Bapak Ibu, kata diizinkan Tuhan Pak Erasmus ini, kok ya dilalah bahasa Jawanya, pas Yehuda pergi kok ya para pedagang itu lewat, bener bukan? Akhirnya diangkatlah si Yusuf ini, dijual lah. Maka pada waktu Yehuda balik, dia dapati ternyata Yusuf sudah nggak ada. Apa sih tujuan dari kakak-kakaknya Yusuf untuk mematikan mimpi tujuan Tuhan dalam kehidupan Yusuf? Tapi itu tidak akan bisa terjadi Bapak Ibu. Next kan aja. Saudara-saudara Yusuf bermufakat untuk menghancurkan dia dari mimpi-mimpinya. Tapi tidak ada orang, organisasi, iblis bahkan sekalipun, atau apapun juga yang bisa mengeluarkan kita dari destiny kecuali diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, kalau itu ujian diizinkan oleh Tuhan, sakit buat kita, aduh nyesek buat kita lewat apapun yang terjadi ya Bapak Ibu. Tapi itu Tuhan izinkan supaya kita sampai ke tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau orang niat jahat itu sekalipun tidak akan bisa membunuh mimpi Tuhan dalam hidup kita. Don't leave the battle when you are tired. Live when you win. Jadi jangan keluar, ingat ya, remain seated. Katakan sama kiri kananmu ya, remain seated ya. Tetap duduk dulu. Selama belum ada aba-aba untuk pergi keluar, remain seated, tetap bertahan gitu ya. Nah, selama kita ada dalam gelanggang, selalu itu ada penyertaan Tuhan. Gitu. Saya pembacaan sampai di dalam Yesaya, barusan ini di mimbar baru saya kepikir ada ayat yang bilang gini loh, Tuhan kalaupun aku ngalami tidak enak dalam hidupku, justru itu Tuhan berikan sama seperti ini, supaya aku hidup dalam kebenaran-Mu senantiasa, walaupun jiwaku dikatakan, Yesaya berapa, 30 ke atas deh, 30-40, jiwaku kayak sakit, jiwaku nyesek, tapi itu diizinkan supaya aku berjalan kepada tujuan-Mu. Nah ini penting Bapak Ibu ya, kita tidak dapat mempersingkat waktu yang Tuhan berikan. Bu, sekarang saya ini ada di posisi tersebut Bu, yang katanya diizinkan Tuhan. Kapan sih selesainya? Sakit, capek, nyesek. Kita nggak bisa mempersingkat waktunya Bapak Ibu. Tapi alhasil apakah yang terjadi? Justru yang sering kali kita lakukan adalah karena respon kita nggak benar, akhirnya kita memperpanjang waktunya. Paham Bapak Ibu ya? Kita dengan cara apapun nggak bisa mempersingkat waktu Tuhan, karena itu Tuhan izinkan dalam hidup kita. Tapi respon kita yang salah, seringkali justru kita malah memperpanjangnya. Contohnya Israel dari 1 tahun jadi 40 tahun. Next kan lagi kita akan melihat belajar. Nah keinginan saya sudah pernah sharingkan di sini, saya nggak usah jelaskan lebih lagi, tapi kita tetap baca. Tetapi baca ya Bapak Ibu, tiap-tiap orang baca sama-sama, dicobai oleh keinginannya sendiri. Siapakah sih ini Bapak Ibu? Salomo. Firman Tuhan berkata, siapa sih orang yang lebih berhikmat daripada Salomo? Sebelum Salomo dan sesudah Salomo tidak ada yang lebih berhikmat. Tapi firman Tuhan berkata, apa yang terjadi? Dia dicobai oleh keinginannya. Dia diseret oleh keinginannya. Firman Tuhan berkata, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya.
firman Tuhan berkata dalam atasnya ini ya, pengkhotbah yang atasnya, dia bikin kolam, dia bikin taman, dia bikin kebun, dia punya emas, perak, kambing, domba, lembu, sapi, bidu wanita, budak, gundik, semua dia punya. Dia tidak merintangi apapun yang dikehendaki matanya, semua bisa dia dapetin Bapak Ibu. Ini bicara tentang apa? Godaan dari diri sendiri. Dan dikatakan apa? Aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Bayangin 700 istri, 300 gundik. Saya bayangin dari yang tinggi krempeng sampai yang gemoy gitu ya. Saya tidak bilang gendut. Saya bilang yang gemoy, dari yang keriting, yang lurus, mata belok, mata sipit, yang hitam, yang putih, semuanya. Dia sudah dapatkan itu semuanya. Tapi akhir hidupnya dikatakan apa? Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Ingat kata ini dikata diseret, dipikat. Jadi kalau ayat pertama dikatakan bertahan dalam pencobaan, konteksnya adalah pencobaan yang diizinkan Tuhan, bukan karena hasrat, keinginan daging, keinginan mata atau keangkuhan hidup kita. Next kan selanjutnya. What to do sih sekarang? Nah, kita belajar gini ya Bapak Ibu ya, tiap orang itu punya gelanggang atau tantangannya masing-masing. Gitu ya. Jadi nggak bisa bilang, aduh kok enak ya saya melihat sana yang sudah tajir, keluarganya baik-baik saja, anaknya pinter, semua sehat. Tapi kenapa ya kok itu terjadi dalam kehidupanku ya? Yuk kita baca dulu ayatnya Bapak Ibu dalam Ibrani 12 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi setiap kita, taruh dalam pola pikir kita ya Bapak Ibu, begitu kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian kita mengambil langkah, kita dibaptis, saat itu juga automatically kita ada di dalam gelanggang. Kita nggak bisa bilang, oh nggak mau aku ikut pertandingan, enggak, setiap kita ada di dalam gelanggang. Nah masing-masing orang itu punya ukurannya beda-beda, punya waktunya beda-beda. Kita nggak bisa iri sama orang lain Bapak Ibu, tapi setiap kita harus ada di dalam gelanggang. Katakan lagi kiri kananmu, apalagi yang suami istri ya, kita sama-sama dalam gelanggang kita. Kita sama-sama dalam gelanggang kita, kuat ya, sama-sama kuat kita, saling menguatkan. Next kan lagi. Nah, kita itu bukan sekedar bertahan dengan kekuatan kita sendiri loh Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita bicara tentang pencobaan. Sekarang yang kedua kita bicara bertahan. Ingat ya, yang pertama bahwa kita semua masing-masing punya gelanggangnya berbeda-beda. Tapi yang kedua gini loh, Tuhan katakan bertahan. Kalau kita bertahan dengan kekuatan kita sendiri itu impossible Bapak Ibu. Kalau Tuhan katakan selalu ayat bertahan, bertekun, bersukacitalah, semuanya itu karena apa? Kekuatan Tuhan yang ada dalam kita. Sekarang kita baca sama-sama dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Saya pikir semua pasti tahu ayat ini. Yuk kita baca. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kamu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, gini loh Bapak Ibu. Pertama, firman Tuhan berkata bahwa kita dicobai tidak melebihi kekuatan kita. Sekarang saya tanya, Pak Thomas, yang tahu kekuatan kita, kekuatannya Pak Thomas siapa? Feni? Gak tahu. Pak Thomas sendiri? Gak tahu juga. Yang tahu kekuatan kita justru Tuhan. Pernah gak Bapak Ibu berpikir, ternyata kok aku bisa ya melakukannya?
Kadang-kadang kita, aduh terlalu sulit. Ternyata setelah dijalani bisa. Jadi yang tahu kekuatan kita itu pada dasarnya itu Tuhan sendiri Bapak Ibu. Dan kalau kita pikir-pikir setelah kita menjalani pencobaan tersebut, kita melewatinya, kok bisa ya aku dulu jalani ya? Kok kuat ya? Pak Roni pernah sharing di sini. Kemarin waktu konser juga Pak Roni sharing, tapi saya mau menceritakan lagi dari sisi yang berbeda Bapak Ibu. Waktu kerusuhan di Lombok, kan saya, istri sama para anak-anak orang-orang itu sudah mengungsi di Bali. Nah akhirnya yang terjadi adalah para laki-laki mengungsi di Kompi Senapan Batalion. Terus kemudian suatu malam tiba-tiba para perusuh itu mereka ratusan laki-laki yang sudah pakai ikatan di kepala, mereka menyebutkan yel-yel mereka. Terus akhirnya para tentara bilang siap-siap, jaga-jaga, mereka menyerang, mereka menyerbu. Jadi yang terjadi karena polisi sudah disebar sampai ke seluruh Lombok, daerah-daerah Lombok Timur dan semuanya, kekuranganlah. Jadi para pria yang mengungsi di situ dipersenjatailah dengan arit, parang, celurit, segala macam lah senjata. Waktu itu Pak Roni pakai Samsung Ericsson yang pisang itu loh Bapak Ibu. Telepon ke Pak Arifin. Pak Arifin bilang, Roni, kamu Tuhan yang akan melatih jari-jarimu untuk bertempur dan tanganmu untuk berperang. Tuhan akan membuat kamu kuat. Terus berkatakan, nah seperti ceritanya Pak Roni itu tanpa sengaja saking semangatnya sambil angkat telepon sama Pak Arifin berbahasa roh. Yang lain malah pria-pria pakai bawa senjata, dia hurra pasikira para. Dia maju paling depan Bapak Ibu. Tanpa ada rasa ketakutan. Akhirnya singkat cerita, ada beberapa orang polisi bubar karena rupanya mereka bubar kocar kacir sendiri Bapak Ibu. Terus sekarang Pak Roni cerita, iya ya kalau dipikir-pikir ya, ini bahasa Jawa ya, kalau suruh baleni lagi kayak dulu, kok aku berani ya? Pernah gak Bapak Ibu mengalami kehidupan gitu ya? Pada waktu jalaninya nyesek, pasti nyesek. Tapi setelah kita melewati waktu itu, kita memikirkan lagi, mengingat lagi ke belakang. Kok bisa aku kuat ya? Kok aku bisa jalaninya? Sekarang Pak Hartono puji Tuhan sehat Pak. Kalau coba ingat-ingat ke belakang, di mana Pak Hartono pernah cerita kesakitan, nurunin kaki dari tempat tidur aja 5 jam ya Pak ya. Sekarang coba kalau Bapak ingat-ingat, kok bisa ya aku dulu kuat ya? Bener ya Pak Har ya? Setiap kita loh Bapak Ibu, makanya firman Tuhan berkata, yang tahu kekuatan ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kita pikir kita nggak kuat, tapi kita perlu tahu Bapak Ibu, yang tahu kekuatan kita itu Tuhan sendiri. Bahkan kita tuh kadang-kadang membatasi kekuatan kita. Yang perlu kita tahu kita nggak sendiri Bapak Ibu. Nah kata jalan keluar itu bukan berarti langsung solusi selesai. Bukan Bapak Ibu, kata jalan keluar itu adalah ekbasis. Ekbasis itu adalah apa sih Bapak Ibu? Ternyata dipelihara Tuhan loh. Ternyata di situ kamu dipimpin, kemampuan yang diberikan untuk bertahan. Jadi jalan keluar itu bukan langsung tiung bim salabim. Tapi artinya Tuhan kasih kemampuan. Nah, next kan dulu saya dapat gambar ini loh Bapak Ibu. Terus saya tuh dapat ilustrasi. Baca dulu ayatnya ya, baru saya minta Pak Hartono jadi ilustrasinya. Kan yang paling imut kan Pak Hartono. Di sini Pak Hartono siapa laki yang paling gede Pak Hartono ya? Yang jadi Tuhannya Pak. Mari Teddy dan Pak Hartono. Yuk Bapak Ibu kita baca dulu ayatnya ini. 1, 2, 3. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Tunggu. Bentar, pelan-pelan. Lagi masa gini kok kayaknya impossible damai sejahtera kan Bapak Ibu. Mana sih bisa damai sejahtera? Yang ada adalah deg-degan jiwa. Kalau kita baca semua firman Tuhan, para tokoh-tokoh tuh selalu ngomong jiwaku bergetar, jiwaku sakit. Orang lagi ngalami gini tuh nyesek Bapak Ibu ya.
Tapi dalam kondisi seperti itu firman Tuhan kasih damai sejahtera. Apa sih janjinya? Kita baca lagi sama-sama Bapak Ibu. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Makanya kalau kita evaluasi lagi, kok bisa ya aku dulu melewati itu, kata Pak Roni. Kok berani ya suruh baleni lagi, aku yang duluan lari ke birit-birit. Kalau suruh ngulangin lagi Pak Hartono, mau nggak Pak? Gak kuat sekarang kan Pak. Tapi kok bisa pada waktu itu? Karena firman Tuhan berkata, Engkaulah yang melakukannya bagi kami Bapak Ibu. Makanya kata jalan keluar itu bukan berarti simsalabim. Kata jalan keluar itu artinya kemampuan yang Tuhan berikan buat siap kita. Tolong Pak Hartono, tolong Teddy. Nah, saya itu seharusnya sudah minta tolong Pak Riki dibawain barbel. Tapi saya pikir-pikir lagi bawa barbelnya juga berat ya. Ini aja deh jadi barbelnya Pak Hartono. Nah ini aja deh Pak. Karena kalau ini lebih berat lagi. Kuat ngangkat enggak Pak? Jangan seorang diri. Gaya ini action. Jangan Pak, jangan. Nah angkat Pak, angkat. Bantuin Ted ya. Angkatnya gini kayak orang angkat barbel Pak. Miring. Tadi di belakangnya Ted. Angkat berat Pak. Nah, kayaknya kamu yang nyangga deh Ted. Jangan Pak Hartono deh Ted. Hadap sini. Iya, kamu yang nyangga. Hadap sini Pak, hadap samping sini Pak. Jalan Pak. Hadap sini. Supaya Bapak bisa berjalan. Abot enggak Pak Har? Berat. Kuat enggak Pak Har? Sekarang bisa kuat enggak? Karena siapa yang nyangga? Teddy. Jalan Pak. Oke, sampai situ dulu aja. Makasih. Cukup Pak. Kasihan Pak Hartono. Perhatikan Bapak Ibu, paham ya artinya? Kita sakit, kita nyesek. Tapi justru Pak Hartono kuat melakukan semuanya. Karena apa? Ayat ini loh Bapak Ibu. Yuk kita baca lagi sama-sama 1, 2, 3. Engkau yang menyediakan damai sejahtera bagi kami. Makasih Pak Hartono dan Teddy. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkau yang melakukannya buat siapa? Buat kita, bagi kita. Jadi sekarang kalaupun kita lagi ngalami nyesek, jalani dulu aja. Tuhan itu memberi jalan keluar, memberi kemampuan buat siap kita. Selesai nanti di ujung jalannya, kalau kita mengingat-ingat, kita pasti nangis. Nangisnya bukan karena apa, nangisnya bersyukur kok bisa ya aku melewati itu semuanya. Benar ya Bapak Ibu ya. Next kan lagi. Nah, sekarang kita lihat pastinya pengharapan. Pak Hartono pada waktu kalau seperti Pak Hartono juga mengalami hal yang sama itu Pak Lukito ya. Pak Lukito tuh gembalanya GKPB yang dari Jakarta. Sempat bahkan terbersit dalam pikirannya untuk bunuh diri. Menyerah, pasrah. Tapi perhatikan Bapak Ibu, kata jalan keluar itu Tuhan kirim seseorang di titik kamu merasa tidak kuat untuk menguatkan kamu. Pokoknya gini loh, ada aja cara Tuhan. Kalau tidak cara, Tuhan kirim orang. Pak Timotius Arifin pada waktu itu. Kalau Pak Hartono apakah sempat berpikir bunuh diri Pak? Oh Pak Hartono puji Tuhan ya, tidak benar-benar bunuh diri ya. Kalau nggak ketemu Pak Har sekarang. Nah Pak Hartono, sekarang ngelewati semua itu. Pak Hartono bisa, kadang-kadang kita nangis ya. Mengucap syukur Bapak Ibu. Nah pertanyaannya adalah, kenapa sih akhirnya Pak Hartono itu bisa sampai akhirnya ketika dokter bilang ini mujizat bisa sembuh? Karena pastinya tetap punya pengharapan. Kenapa sih orang bunuh diri itu Bapak Ibu? Karena sudah aku enggak punya harapan lagi. Nggak punya harapan lagi. Yuk Bapak Ibu kita baca sama-sama dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Memang nggak mudah ya Bapak Ibu ya. Tapi pengharapan itulah yang membuat kita itu jadi
kuat. Dan Bapak Ibu perlu tahu Yesus itu, Tuhan itu justru kuat dalam kita. Gitu ya. Saya bisa bayangkan loh Bapak Ibu, karena saya punya cucu ya. Sedikit cerita ya, kan saya lama enggak di sini gitu ya. Jadi saya kan Bapak Ibu tahu Instagram kami punya cucu ketiga. Cowok, cewek. Ini nanti saya balik lagi ke sana. Anaknya Tirsa yang cewek ini pada waktu pulang dari rumah sakit, di sana itu sebelum keluar dari rumah sakit harus tes semua mata, telinga, semua organ-organ semua tes. Pada waktu dites telinga, gini, ternyata satu telinganya fail Bapak Ibu. Dicoba lagi, jadi setiap hari dicoba, terus dirangsang tetap fail gitu. Akhirnya si nurse di rumah sakit bilang boleh pulang dulu lah, pulanglah. 2 minggu kemudian harus cek. Setiap hari kami berdoa Bapak Ibu, berdoa Tuhan tolong, Tuhan tolong. Bapak Ibu kita tuh enggak rasa ya, kuasa doa itu luar biasa loh. Kelihatannya kita enggak melihat, enggak merasa, tapi kuasa doa luar biasa. 2 minggu kemudian dites, puji Tuhan, bagus. Tapi enggak lama kemudian, saya enggak tampilkan fotonya di sini sih. Tiba-tiba masih bayi 2 minggu itu pula muntah terus, kuning muntahnya. Kalau baby muntah tuh wajar, tapi enggak kuning. Bawalah ke rumah sakit, dilarikan ke rumah sakit. Nah dokternya curiga Bapak Ibu. Wah ini jangan-jangan istilahnya sana blockage ususnya. Jadi makanya enggak bisa semua makanan tuh keluar. Jadi alhasil apakah yang terjadi Bapak Ibu? Ma doain ya Ma. Ini di sini ada Pak Yusa yang punya cucu, ada Pak Kim Hong Bulingling. Oke, kalau di depan mata, tapi kalau cucu jauh, terus kita dengar tuh kayaknya lebih nggak enak di hati, Bapak Ibu. Jadi, Tirsa jangan tutup telepon. Pokoknya Mama, Papa mau selama Baby Kiona namanya, selama Noni Kio di rumah sakit, tetap video call, jangan matiin. Handphoneku habis baterai, Ma, katanya dia bilang gitu. Aduh, yang namanya ini duk itu. Tadi barusan di depan sharing sama Stasia juga ya. Saya itu bisa mahamin loh Bapak Ibu. Kita ngerti firman, kita tahu kekuatan. Saya memperkatakan firman, tapi pada waktu itu duk. Akhirnya datanglah dokter pertama. Dokter pertama bilang curiga gitu. Datanglah dokter kedua, akhirnya mau enggak mau harus masuk selang. 2 minggu loh Bapak Ibu, masuk ke selang. Diinfus semuanya. Terus pada waktu Tirsa tunjukin, aduh yang namanya opa oma itu ngelihat gini nih, beda sama anak kalau sakit di depan mata. Dulu waktu Tevi 11 bulan itu muntaber masuk rumah sakit, tapi kan kita lihat depan mata. Tapi kalau cucu terus video call gitu, aduh seharian tuh kita enggak bisa tidur sama sekali Bapak Ibu. Dan puji Tuhan lah setelah semua dilihat sepanjang hari di rumah sakit, sepanjang hari kami tuh terus berjaga-jaga, semuanya baik sih, puji Tuhan. Nah kembali kepada yang cerita tadi itu, pada waktu diambil sumsum pertama itu kan sakitnya luar biasa, 4 tahun. Dokter datang kepada si orang tuanya, mohon maaf ternyata pengambilan sumsumnya kurang, harus diulang Bapak Ibu. Dan singkat cerita apa, yang kemarin saya datang ke sana dan itu saya tanya, ada asuransi kah? Singapura Bapak Ibu. Kalau nggak ada asuransi itu lumayan kan. Yang terjadi adalah apa? Saya percaya semua itu diizinkan Tuhan. Jadi pada waktu orang asuransi datang menawarkan asuransi, itu waktu COVID. Ini anak kan masih kecil. Terus kemudian dia karena buru-buru COVID, dia sudah mau ambil loh. Dia sudah tertarik gitu. Tapi karena buru-buru dia pulang. Alhasil apakah yang terjadi? Jual lah, aset-aset jual untuk baby ini. Terus kemarin kami ke sana, dia sudah mulai bisa tersenyum. Dia bilang, nanti tinggal yang terakhir Januari ini, terakhir untuk kontrol ke Singapura lagi. Tapi dinyatakan udah sembuh Bapak Ibu. Lega ya. Gini loh Bapak Ibu, dia bisa cerita sekarang, dia bisa lega sekarang, bisa naik 7 kilo loh Bapak Ibu. Tapi pada waktu itu saya bisa ngerti sih, saya bisa bayangin ya ampun anak cucu jauh di Singapura, dia gak bisa temenin, dia harus jaga toko. Ya, tapi ini loh Bapak Ibu ada pengharapan. Kalau enggak ada pengharapan, manusia bahkan bisa, itulah yang terjadi ending-endingnya bunuh diri. Tapi kita punya pengharapan, next kan.
Next one. Pengharapan itu elpis. Pak Roni pernah jelaskan di sini, pernah kasih ilustrasi. Tapi saya pikir ini penting buat Bapak Ibu. Yuk kita ulang lagi ilustrasi ini. Tetaplah berharap. Entah itu keuangan, entah itu ekonomi, entah itu kesehatan, entah itu keluarga, apapun juga. Karena kondisi-kondisi seperti ini Bapak Ibu, begitu banyak jemaat itu, Pak, ekonomi sedang tidak baik-baik saja, Pak. Keuangan lagi susah. Mereka banyak cerita kepada kami. Tapi yuk Bapak Ibu, pengharapan tuh elpis. Elpis itu apa sih? Tali yang menghubungkan kita ke masa depan. Bukan sekedar optimisme, bukan positive thinking loh Bapak Ibu. Kalau motivator-motivator kan positive thinking ngajarinya. Saya bisa. Kita bukan positive thinking, tapi kita percaya kepada janji. Pengharapan itu apa sih? Pengharapan gini loh, kita punya janji dan aku percaya pada janji itu. Kemudian, dan pengharapan yang tidak mengecewakan. Baca dulu ya. Yuk baca sama-sama. Semoga Allah sumber pengharapan. Sebentar ya, ini penting. Ini pelan-pelan aja. Sumber pengharapan kita siapa sih? Tuhan. Pelan-pelan ya, saya mau tekan di sini. Sumber pengharapan itu memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera dalam apa? Iman. Reni juga sempat cerita ke saya, baru melewati. Tiap orang punyalah tantangannya, punya gelanggangnya masing-masing Bapak Ibu. Ya kan? Terus kemudian sukacita dan damai sejahtera dalam apa? Iman. Iman itu apa sih? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau kita pegang ya, Allah itu sumber pengharapan. Yang memberi kita sukacita dan damai sejahtera di dalam apa? Iman. Kita juga harus ikut aktif untuk memperkuat iman dengan baca firman. Lanjut, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Oleh kekuatan Roh Kudus di dalam kita. Pengharapannya itu bukan pengharapan yang makin lama makin seret Bapak Ibu. Tapi pengharapannya berlimpah-limpah. Kalau pengharapanmu berlimpah-limpah, kondisinya bisa tidak baik-baik saja. Tapi selama pengharapan itu berlimpah-limpah, kita tetap bisa melihat akan ada ujungnya kok dari masalah ini. Akan ada masa depan kok Bapak Ibu. Tolong Fer, maju Fer. Pengharapan itu, tolong Vera pegangnya ini aja Fer. Ini Pak Roni pernah kasih Bapak Ibu, tapi saya ulang di sini ya. Stop. Vera pegang ya. Pengharapan itu elpis. Selama kita punya pengharapan, ini tali pengharapan itu yang menghubungkan kita kepada masa depan. Jangan ditarik, enggak apa-apa saya narik Fer. Yang menghubungkan kita kepada masa depan Bapak Ibu. Pak Hartono kan enggak tahu toh waktu itu, bahkan sekarang bisa sembuh. Enggak minum obat ya Pak ya? Enggak pernah berpikir kan Pak? Tapi selama kita punya pengharapan, kita enggak tahu ke depan itu bisa terjadi. Tantangan hidup Bapak Ibu, tadi kan gelombang. Ini pengharapan, ini selama kita pegang pengharapan, itu menghubungkan saya kepada masa depan saya. Dan saya harus tetap dalam gelanggang saya. Wah, tantangan kehidupan Bapak Ibu. Nah, selama kita pegang tetap ada. Bapak Ibu, di Lombok itu banyak jemaat yang punya kapal boat. Mereka itu kalau ngajak kami mancing itu kalau bukan di pinggir pantai mancing, tapi boatnya diberhentiin di tengah laut. Di tengah laut, ini rumah ikan Pak. Mereka para nelayan tahu rumah ikan. Yang terjadi apa? Jangkarnya dilempar. Sehingga walaupun ada tantangan, walaupun ada ombak Bapak Ibu, kapalnya tidak akan pergi ke Australia. Gara-gara apa? Jangkarnya sudah kepau. Selama pengharapan kita tetap, kamu tetap punya tantangan kehidupan kok. Tetap punya tantangan, tapi kamu tidak akan lepas dari situ. Kamu bisa melihat masa depan. Ya, aku tidak tahu kapan akhirnya, tapi kamu tetap berharap. Dan ingat, Roh Kuduslah yang memberi kita berlimpah-limpah pengharapan.
sampai akhirnya kamu melihat masa depan kamu. Oke, makasih Vera. Tolong dibawa dulu Vera. Lagi dikit, next kan? Lagi dikit ya Bapak Ibu ya. Oke, waspadalah sekarang. Jadi tadi sudah saya jelaskan bertahan itu apa, pencobaan ada 2, what to do. Yang pertama adalah ingat semua orang tetap harus ada gelanggang, jangan iri sama orang lain. Yang kedua apa sih? Bukan kekuatan kamu sendiri, tapi Tuhan memberi jalan keluar, memberikan kita kemampuan. Dan yang ketiga kita belajar apa? Pengharapan. Tapi waspadalah. Ingat orang Israel itu ketika mengalami pencobaan bukan mati karena pencobaannya itu sendiri, bukan Bapak Ibu. Mereka mati karena apa? Ngoceh, ngomel, bersungut-sungut. Ingat ya, orang Israel mati bukan karena pencobaannya, tapi orang Israel mati karena apa? Justru mereka bersungut-sungut. Saya bacakan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi kalau lagi gini sudahlah, kita mungkin cari Pak Hartono, sharing sama Pak Hartono, keluh kesah sama Pak Hartono, tapi sudah berdoa kuat lagi. Jangan sungut-sungut Pak Ibu. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan. Sengaja dituliskan untuk apa? Jadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Paham ya? Next, lagi dikit. Nah, ini ayatnya kalau kita ngoceh sama Tuhan. Kamu kurang ajar kata Tuhan. Terus kalian, kapan aku kurang ajar tuh gimana? Aku tuh kurang ajar sama engkau. Aku lo melayani, aku lo bayar perpuluhan, aku lo ke gereja. Kurang ajar kata Tuhan. Kurang ajarku apa? Nah, firman Tuhan berkata, kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Ngapain? Apa untungnya aku memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Jadi siapa yang siang hari ini masih ada dalam tantangan-tantangan yang berat, waspada ya. Ingat deh ya, mereka bukan mati karena pencobaannya, tapi mereka mati karena apa? Bersungut-sungut. Next kan lagi dikit. Nah, perseverance itu bicara apa sih? Waktu kok. Di mana waktunya tidak ada seorang pun yang tahu, yang menentukan waktunya Tuhan. Tapi ingat, selama kita menjalani, selama kita ada dalam gelanggang, kita nggak akan sendiri. Next kan lagi. Nah, nih yang kita perlu baca. The greatest attack against you comes at the very end of your desert. Tuh ya. Justru ketika kita di titik kita mau give up, kita mau kuat, bahkan ketika kita berpikir mau bunuh diri, Bapak Ibu, stop. Karena justru disitulah sebentar lagi, gitu ya, sebentar lagi. Daud ketika istri-istrinya diculik di Siklak, adalah beberapa hari sebelum janji Tuhan padanya tergenapi. Yesus itu puasa 40 hari dan iblis mencobai dia di saat yang terakhir. Jadi kuatlah, teguhkan, remain seated Bapak Ibu. Tetaplah, ada waktunya kok kita akan lepas dari semuanya. Seharusnya Bapak Ibu materi saya hari ini selesai sampai di sini. Tapi tadi pagi saya mesbah keluarga sama Pak Roni. Saya ditambahkan ayat. Saya percaya ini semua buat jemaat di Rockpick ini Bapak Ibu ya. Next kan halaman terakhir. Yuk kita baca pelan-pelan yuk. Ini adalah 2 ayat, baca pelan-pelan. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Sebentar. Roti dan air memang bicara tentang kehidupan ya. Tapi mungkin kita yang lagi ngalami masalah sepertinya kok nyesek serba sedikit gitu ya. Baca lagi. Namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat dia. Siapa yang di sini sedang roti dan airnya serasa mepet. Semuanya mepet Bapak Ibu. Bukan bicara kolesterol yang angkanya mepet gara-gara kita terus makan babi ya Bapak Ibu ya, bukan. Tapi kita diizinkan Tuhan di situ. Selanjutnya baca ayat ini.
Baca yuk sama-sama. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lesat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Jadi siang hari ini saya tutup dengan ini ya Bapak Ibu. Seharusnya ini tidak ada, tapi ini saya dapat pagi tadi bahwa siapa yang di tempat ini yang saat ini sedang mengalami roti dan air yang sangat sedikit, mepet banget. Firman Tuhan berkata, pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Orang bilang wait and see, ekonomi lagi susah, tahan. Tapi firman Tuhan berkata, lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan. Mungkin siang hari ini lagi masih bingung-bingung, saya juga nggak tahu ini untuk siapa, tapi ini saya dapat pagi tadi, saya cepet-cepet sebelum siap-siap ke gereja, cepet-cepet saya revisi kasih ke Pak Janus ulang. Jadi mungkin yang ada memulai bisnis, ini mungkin buat setiap kita bahwa benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil benih yang kamu tabur itu, Tuhan akan membuat kamu berlimpah-limpah dan bisa makan hasilnya. Tuhan Yesus memberkati, kuatlah karena kamu tidak sendiri, berharaplah karena pengharapanmu tidak akan mengecewakan. Jangan iri sama gelanggangnya orang lain, tiap orang punya bagiannya masing-masing. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang Kau berikan buat setiap kami. Kami kuat bukan karena kekuatan kami, tapi sekarang kami kuat karena kami tahu Engkau yang melakukannya bagi kami Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu itu memberikan damai sejahtera yang melimpah-limpah buat kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Bu Nancy buat pesan Tuhan buat kita semuanya. Jadi kasih tahu kanan kiri jangan bersungut-sungut ya. Jangan gerundel, jangan ngomel, lewatin apapun. Saudara punya gelanggang yang saudara harus lalui, tidak usah iri dengan orang lain. Ada yang disembuhkan, tapi juga ada yang tidak disembuhkan. Ada yang mengalami mujizat, ada toh yang tidak mengalami mujizat. Tapi apakah itu mengurangi rasa kasih Tuhan buat kita? Dia tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tapi yang tidak boleh hilang adalah pengharapan kita. Saya ini tidak pernah, yang banyak lihat itu kan jemaat Tuhan di sini. Beberapa orang itu sering ngomong kepada saya, Pak Hartono ini tak lihat makin hari makin lurus aja punggungnya katanya. Saya tidak pernah perhatikan. Saya amenkan aja. Memang saya dulu jauh lebih bongkok daripada sekarang. Tapi ada orang-orang yang Tuhan izinkan jauh lebih bongkok dari saya. Ya, terbukti tadi Bu Nancy bilang ada namanya Mbak Tuhan, Pak Lukito, itu jauh lebih parah daripada saya. Dulu ada full timer di Lombok juga ya, Adi namanya, itu sama dengan saya. Ada orang-orang diizinkan seumur hidupnya lewatin dengan rasa sakit Bapak Ibu. Tapi ada yang diizinkan mengalami mujizat. Masing-masing saudara. Dan masing-masing Tuhan kasih kemampuan masing-masing. Memang tidak mudah ya, manusia pasti tidak mudah. Tapi tadi Tuhan sudah berfirman Dia akan dampingi kita. Itu waktu yang tepat bagaimana Tuhan bisa menyatakan dirinya dalam hidup kita. Bahwa Dia setia, saudara. Pikiran jahat pasti muncul. Karena itu yang kena itu kan di mental. Kalau sekarang orang ngomong ya. Dulu saya tidak terlalu tahu namanya mental. Tapi sekarang saya nyadari itu mental. Saya kena di mental, iya. Ya, karena saya putus asa luar biasa, oh iya.
Ya, dan macam-macam itu terjadi. Tapi toh kalau benar tadi Bu Nancy bilang, kalau memang saya sering ngomong, kalau saya mengingat lagi itu ya sama, kok bisa ya saya lalui begitu ya. Bayangkan 30 tahun lebih loh Bapak Ibu. 30 tahun lebih. Non-stop 1 kali 24 jam, tidak pernah hilang rasa sakitnya. Kalikan 30 tahun aja. Kalau saya tidak minum obat painkiller. Minum painkiller pun aja masih punya rasa sakit Bapak Ibu. Apalagi enggak. Tapi kalau saya lihat sekarang balik semua, ya saya tahu itu ada Tuhan di situ. Itu kalau enggak kemampuan Tuhan enggak bisa saya. Tapi apapun yang Tuhan izinkan, jangan pernah putus harapan kita kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah berhenti berharap sama Tuhan kita. Dan yang kedua, kenapa saya kuat? Pertama karena Tuhan. Yang kedua, saya dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya dikelilingi orang-orang yang cinta Tuhan, yang memberi support. Perkataannya itu perkataan yang membangun, saudara. Perkataannya itu perkataan nubuat, begitu loh ya. Janji Tuhan. Tahun 87 saya bertobat. Tuhan yang lebih tahu, benar tadi Bu Nancy ngomong. Tuhan yang lebih tahu saya akan melewati tahun-tahun ke depan ini sulit buat saya. Tahun 87 saya berjumpa Tuhan Yesus. Dan saya dikelilingi orang-orang yang cinta Tuhan. Makanya kita perlu support system Bapak Ibu yang sehat, amin. Punya komsel, punya rekan-rekan yang membangun kita, yang menguatkan kita. Itu yang membuat salah satunya saya bisa bertahan. Saya lalui terus hari lepas hari. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyi lagu ini ya bersama-sama. Sesulit apapun kondisinya, kita ngomong bersukacitalah. Sebab sukacita Tuhan itu kekuatan kita. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Amen. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your heart. Bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy. Mari kita bersekutu dengan Tuhan kita. Ini sumber kekuatan kita. Ini sumber pengharapan kita. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Amin. Perlindunganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku
roti. Dia sumber kekuatan saat kita memakannya. Ada kekuatan Tuhan turun buat kita. Tidak ada seorang pun yang lemah di tengah-tengah kita. Semua kuat karena kasih karunia-Nya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau yang kami andalkan, Engkau yang kami percaya. Kau tak pernah gagal ya Tuhan, untuk Kau menggenapi janji-janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu buat kami pagi hari ini. Yang mulai putus harap, pagi hari ini pengharapan muncul kembali di dalam Yesus Tuhan, yang sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib buat kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa roti yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari makan dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat cawan anggur, ambil bersyukur kepada Tuhan. Diberi waktu Bapak Ibu Saudara yang ingin berdoa, datang dengan suami istri apapun yang kau alami. Ingatkan kita punya pengharapan dalam Yesus Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hatimu kepada Dia. Sampaikan apa yang menjadi pergumulanmu, apapun itu. Dia ada bersama dengan kita. Tuhan, Kau mendengar seruan kami umat-Mu ya Tuhan. Engkau mendengar isi hati kami, keluh kesah kami. Tuhan, Kau dengar. Yesus, Yesus, Engkau sumber kami. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini seruan kami, ini seruan kami. Oh Yesus Tuhan, terima kasih. Mujizat-Mu masih berlaku sampai hari ini ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Percayakah Bapak Ibu cawan anggur yang kita angkat tinggi ini, persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita kepada Tuhan sebagai tanda syukur kepada kita. Masing-masing saudara bersyukur kepada Tuhan. Ucapkan, Tuhan terima kasih. Jangan bersungut-sungut, berterima kasih. Oh Tuhan, ini ucapan syukur kami. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you. Yes, yes Lord, yes Lord. Ini korban syukur kami. Yes, ini korban syukur kami Tuhan. Bagi-Mu segala puji, hanya bagi-Mu Tuhan.
pembuat, Kau pembuat mujizat terjadi. Oh, Kau pembuat mujizat terjadi. Haleluya. Makasih. Kami akan terus melangkah berlari sampai tujuan Tuhan dikenapi atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Berkati Ibu Nancy, berkati hamba-Mu bersama Pak Roni sekeluarga. Tangan Tuhan terus menyertai, memberkati, melindungi dari yang jahat. Kami memberkatinya ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. God is so good. 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 He is so God is so good. God is so good. Kedua tangan kita, biar kebajikan dan kemurahan dari Tuhan kita menyertai sepanjang hidupmu. Diberkati rumah tanggamu, diberi kerukunan terus anugerah ini dalam rumah tanggamu. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Diberkati yang kau usahakan, diberkati yang kau kerjakan. Pekerjaan bisnismu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Dia yang bela segala sesuatunya. Hikmat ilahi Tuhan ada bersamamu untuk mengelola semua tanggung jawab, semua kepercayaan demi kepercayaan yang Tuhan terus percayakan. Tuhan berkat bangsa-bangsa turun atasmu. Diberkati kesehatanmu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Diberkati studi anak-anakmu dengan hikmatnya. Biar berkat kerajaan turun atasmu, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh-Nya memenuhi kehidupanmu mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara diberkati dan siap jadi berkat. Sama-sama katakan amin, 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 amin. Happy Sunday. Tuhan memberkati saudara. Toleh kanan kirinya kasih senyum.